Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan review Leverkusen yang berhasil menjuarai Bundesliga untuk pertama kalinya dengan status unbeaten. Xabi Alonso berhasil mengangkat Bayer Leverkusen jadi juara Bundesliga untuk pertama kalinya sejak klub ini berdiri 120 tahun lalu. Namanya jadi sering diperbincangkan musim ini berkaitan dengan performa timnya yang tidak terkalahkan. Xabi Alonso yang besar di San Sebastian dan mengawali karir sepak bolanya di Real Sociedad sukses menyatukan pemain muda dengan pemain berpengalaman. Pembeliannya cerdik, tidak melulu memikirkan investasi dengan pemain muda, namun beberapa pemain yang ditransfer justru di usia yang gak muda lagi. Sebut saja Granit Xhaka dari Arsenal, Jonas Hofmann dari Gladbach yang usianya sudah 30 tahun. Kedua pemain tersebut juga bukan hanya sekedar pelengkap. Granit Xhaka jadi pemain paling banyak menit bermainnya di Leverkusen. Sementara Hofmann juga punya pengalaman serta kepandaian dalam mencari ruang, serta turut andil mencetak 8 gol dan 12 assist sampai saat ini. Memang bukanlah catatan yang mentereng. Namun rekan timnya yaitu Frimpong menyatakan pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Hofmann yang membantu pemain muda dalam menghasilkan keputusan atau decision yang tepat. Nah, penasaran aspek apa saja yang bikin Leverkusen bisa juara tanpa terkalahkan? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada tahun 2019, ada video menarik menampilkan Jose Mourinho yang sudah memprediksi bahwa Alonso akan menjadi manajer yang hebat. Menurutnya, hal ini dikarenakan ia pernah bermain di bawah pelatih top seperti Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho sendiri, serta Rafael Benitez. Kita tahu bahwa Pep Guardiola adalah manajer yang mengandalkan positional game. Bahkan ia membagi lapangan latihan menjadi 20 untuk memudahkan pemainnya bermain posisional. Posisional sendiri secara umum adalah pengaturan posisi pemain di setiap fase permainan untuk menciptakan koneksi, menang jumlah, kelebaran untuk merenggangkan pertahanan lawan, menjaga panjang, dan banyak kegunaan lain agar tim punya superioritas secara posisi. Alonso juga sama. Pada musim pertamanya, shape build up-nya bahkan mirip Manchester City dengan 3-4-3 yang diubah jadi 3-2-5. Di situ ada 3 back, 2 gelandang serta wingback yang melebar maksimal. Namun menariknya Alonso tidak strict dalam posisional. Di beberapa momen, shape menyerangnya tidak selalu simetris layaknya Pep. Kita ambil contoh pada laga versus AS Roma ini, di mana terdapat Grimaldo yang inverted dan run in behind atau lari ke belakang lini, padahal posisinya adalah wingback yang menjaga kelebaran, sehingga sayap kiri dibiarkan kosong. Hal ini tidak terjadi 1-2 kali saja. Alonso justru sengaja membuat area bermain sempit dengan menumpuk banyak pemain di satu sisi seperti ini, dan membiarkan sisi lain kosong, serta terlihat Grimaldo yang masuk jauh ke tengah. Memang, pemain nomor punggung 20 ini juga salah satu fitur taktikal Alonso. Ia tidak hanya memainkan role sebagai wingback saja, namun bisa menjadi pemain tengah ataupun attacking midfielder seperti yang sudah pernah Ruang Taktik analisis khusus di video ini. Sejak awal menangani Bayer Leverkusen pada musim sebelumnya, Alonso memilih formasi berbasis 3 back, 3-4-3. Formasi 3 back jadi formasi basic yang dipilih Alonso bukanlah tanpa alasan. Idenya memperbaiki Leverkusen dari aspek bertahan terlebih dahulu, terutama pada musim sebelumnya. Dan dia juga mengadopsi pressing tinggi ala sepak bola Jerman seperti yang diusung Jurgen Klopp. Struktur pressingnya terdiri dari 5 pemain belakang, 2 gelandang, serta 3 penyerang yang aktif mengikuti kemana arah bola dialirkan. Jika serangan dipindah ke sayap, maka wingback akan press secara agresif dan seringnya diikuti oleh pemain lain guna membentuk pressing trap atau jebakan press di sayap. Dan demi menjaga intensitas pressing, bisa dilihat pada klip ini, Tapsoba yang seorang center back mengikuti pemain yang mencoba mengekspos ruang di belakang gelandang Leverkusen atau ruang antar lini. Yap, center back Leverkusen akan mengikuti pemain yang mencoba mengekspos 2 gelandang dengan step up atau naik agar nggak kalah jumlah. Ruang antar lini atau ruang di antara lini tengah dan belakang memang rawan terekspos. Namun dengan center back yang aktif naik,
lawan dibuat kesulitan untuk balik badan. Dan dari catatan Marktstart.club ini, garis pertahanan Leverkusen merupakan garis tertinggi di Bundesliga. Ini menarik lantaran Alonso menggunakan 3 back yang identik dengan formasi reaktif atau pasif dan banyak digunakan untuk low block. Namun, ia mampu menjadikan sistem 3 back-nya sebagai mesin pressing. Konsep menyerang ruang atau attack space sangat terlihat di Leverkusen. Ini yang membuat positioning pemain sangat cair. Gelandang sebagai pivot mengatur kemana arah serangan akan dilancarkan. Baik Xhaka maupun Palacios juga kerap drop atau turun ke backline guna membebaskan Grimaldo naik ke depan. Lalu gelandang serang yang diisi wonderkid Florian Wirtz serta Hofmann diberikan lisensi roaming atau bergerak kemanapun. Terlihat pada klip ini, Xhaka drop dan Tapsoba naik. Palacios juga bergerak untuk menempati ruang kosong dan menciptakan area kecil untuk melakukan umpan kombinasi sekaligus memancing pres lawan. Jika terpancing, maka bola dipindah ke ruang lain yang lebih kosong. Prinsip attacking space ini juga dipakai di fase kreasi peluang. Pemain rajin untuk berlari mencari ruang guna membuka pertahanan. Wirtz jadi pemain menonjol musim ini berkat mobilitasnya yang tinggi. Ia ditandemkan bersama Hofmann yang juga mobile, menerapkan prinsip menyerang ruang atau attacking space dalam pergerakannya. 3 penyerang Leverkusen juga kerap berotasi posisi untuk memecah marking lawan. Wirtz ataupun Hofmann bisa mengisi posisi striker, dan lihat saja bagaimana Hofmann menyerang ruang untuk mencetak gol. Pemahaman ruang yang baik ini membuat serangan transisi bisa dieksekusi lebih cepat. Pada laga versus Roma, Stanisic yang center back diplot sebagai wingback kanan, dan ia mampu mencetak gol memanfaatkan ruang kosong ketika pertahanan lawan belum sempurna. Seorang center back mampu melakukan solo gol melewati back lawan seperti ini. Gol Stanisic tadi terjadi di menit-menit akhir, dan Leverkusen musim ini memang sering bisa mencetak gol untuk lolos dari kekalahan. Hal ini tentu menunjukkan salah satu rahasia mereka bisa unbeaten, yaitu mentalitas yang terjaga sampai akhir laga. Hal ini pun dikemukakan oleh Frimpong pada salah satu wawancara yang menyebut jika timnya punya mentality, punya passion untuk bisa mencetak gol di akhir laga. Ditambah, Alonso adalah figur yang mampu mempraktekkan teknik-teknik kepada pemain secara langsung. Ini tentu jadi poin plusnya sebagai pelatih sekaligus mantan pemain top, di mana ia bisa mengoreksi langsung dan mencontohkan bagaimana menggunakan teknik yang benar. Tentu untuk menjadi tim yang unbeaten dalam satu musim tidak hanya mengandalkan 1-2 aspek saja. Xabi Alonso berhasil menggabungkan antara teknik, taktik, serta mentalitas untuk tetap bisa bermain konsisten, dan ujian selanjutnya ada pada laga versus Atalanta di Europa League Final, serta FC Köln di DFB Pokal.